Presiden Ukraina remehkan ancaman rudal nuklir Rusia, itu hanya gertakan saja. Hurrah! Ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin terkait penggunaan senjata nuklir dianggap remeh oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan menganggapnya sebagai gertakan belaka. Saya pikir ancaman nuklir adalah gertakan menjadi seorang pembunuh adalah satu hal, lain halnya dengan bunuh diri. Setiap penggunaan senjata nuklir berarti akhir bagi semua pihak, bukan hanya bagi orang-orang yang menggunakannya, kata Zelensky dalam wawancara bersama DZ Rabu 9 Maret lalu. Malah menurutnya, ancaman Putin tersebut memperlihatkan kelemahan dari Presiden Rusia tersebut. Anda hanya mengancam penggunaan senjata nuklir ketika tidak ada cara lain yang berhasil. Saya yakin bahwa Rusia menyadari konsekuensi bencana dari setiap upaya untuk menggunakan senjata nuklir, ujar Zelensky. Sejatinya, ancaman nuklir sudah terlihat sejak hari pertama pergerakan pasukan strategis nuklir Rusia sehari sebelum rudal nuklir siaga. Saat ini Rusia mengumumkan sedikitnya 500 tentaranya telah gugur dalam pertempuran di Ukraina, sementara lebih dari 1.500 prajurit lainnya mengalami luka-luka. Sementara pihak Ukraina mengklaim berhasil membunuh lebih dari 11.000 tentara Rusia. Angkatan Udara Ukraina hancur, Zelensky minta Amerika Serikat kirimkan jet tempur. Seorang anggota Kongres Amerika Serikat mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membuat permohonan langsung kepada anggota parlemen dalam pembicaraan via Zoom Sabtu pagi. Ia menyerukan agar Amerika Serikat mengirimkan pesawat militer dan dukungan serta melakukan embargo minyak Rusia. Sumber lain mengungkapkan Zelensky mengatakan kepada anggota parlemen Amerika Serikat bahwa Ukraina membutuhkan jet tempur karena angkatan udaranya hancur pada hari pertama invasi Rusia. Dia meminta embargo minyak terhadap Rusia yang menurutnya akan menjadi faktor paling signifikan bagi Ukraina. Zelensky mengatakan kepada anggota parlemen bahwa jika ada saksi pada September atau Oktober tidak akan ada invasi. Urgensi permintaan Zelensky sudah terlihat sejak awal. Dia membuka dengan komentar yang berbunyi, "Ini mungkin terakhir kali Anda melihat saya hidup." Dia memperingatkan mereka bahwa setelah Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan berhenti. Polandia dan Lituania, keduanya anggota NATO, akan menjadi berikutnya. Dia meminta Amerika Serikat untuk mengirim pesawat dan pasukan ke sana sekarang untuk bersiap untuk melepaskan kelebihan pesawat Pakta Warsawa, MiG dan Sukhoi dari Polandia dan negara lain. Seorang sumber yang mengetahui panggilan itu mengatakan bahwa topik zona larangan terbang juga muncul dalam pembicaraan. Anggota Kongres Amerika Serikat Mike Quigley, Ketua Dewan Kaukus Ukraina, mengatakan kepada CBS News setelah panggilan telepon bahwa Zelensky telah menekankan bahwa pertempuran di udara sangat penting dan mempengaruhi segala sesuatu yang terjadi di lapangan. Entah menutup langit atau memberi kami pesawat dengan satu atau lain cara karena pertempuran sering dimenangkan di udara, kata Quigley, menyimpulkan pesan Zelensky kepada Kongres seperti dilansir dari CBS News. Menurut Quigley, Presiden Ukraina itu diterima dengan hangat oleh Demokrat dan Republik. Ketika semua orang menyalakan mikrofon, mereka ada dukungan yang luar biasa, universal, kuat, bipartisan, bikameral. Ini bersejarah betul, dia pemimpin negara berdaulat yang bebas dan demokratis berbicara langsung dari ibu kotanya ketika dikepung dan dengan kesadaran bahwa dia telah menjadi sasaran kematian oleh seorang lalim otokratis. Quigley kagum pada betapa tenang dan beraninya Zelensky dan mengatakan dia berharap ini akan menjadi motivasi yang cukup untuk mendapatkan lebih banyak bantuan Ukraina berlalu dengan cepat. Pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer dalam sebuah pernyataan setelah panggilan tersebut mencatat permintaan Zelensky untuk pesawat buatan Rusia. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu pemerintah memfasilitasi transfer mereka. Zelensky juga meminta anggota parlemen untuk bantuan yang lebih mematikan. Menurut salah satu sumber di telepon, dia meminta Amerika Serikat untuk memotong visa serta Mastercard dari Rusia. Menurut salah satu anggota parlemen dari
Lebih dari 280 anggota Senat dan DPR Amerika Serikat bergabung dan panggilan via Zoom itu. Presiden Ukraina mengatakan kepada para senator dan anggota DPR bahwa dia berterima kasih atas sanksi keras dan tanggapan terpadu dari Barat setelah berbicara selama sekitar 30 menit. Presiden Ukraina menjawab pertanyaan dari anggota parlemen. Zelensky berterima kasih kepada Amerika Serikat atas sanksi berat yang menurutnya membuat para pemimpin bisnis Rusia terguncang akibat dampaknya. Dia juga berbicara tentang Rusia yang ditangkap Ukraina, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa tentara sering tidak menyadari kondisi sebenarnya di Ukraina, tidak tahu bahwa mereka berperang dalam perang permusuhan. Dia berbicara tentang hubungan kuat Ukraina dengan Polandia dan mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan dan militer mengalir ke Ukraina dengan mudah. Sebuah sumber di telepon mengatakan bahwa Schumer mengatakan kepada Zelensky, "Kami terinspirasi oleh Anda dan kekuatan dan keberanian rakyat Ukraina." Sumber juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia dan pemimpin minoritas Mitch McConnell dan yang lainnya bekerja keras secara bipartisan untuk mendapatkan semua bantuan yang diminta pemerintah untuk rakyat Ukraina dengan cepat, lebih dari 10 miliar US dollar dalam bentuk dana ekonomi, kemanusiaan, dan keamanan. Politisi Irlandia kecam barat sanksi pada Rusia harusnya juga diterapkan ke Israel yang 72 tahun tindas Palestina. Politisi Irlandia Richard Boyd Barrett pada Rabu menyoroti standar ganda negara barat terkait invasi Rusia atas Ukraina. Semua kutukan kecaman terhadap rezim Vladimir Putin karena menginvasi Ukraina seharusnya juga diterapkan kepada negara Israel atas perlakuannya terhadap warga Palestina, tegas Richard Boyd Barrett dalam cuitannya di akun Twitternya @rboydbarrett Rabu 2 Maret lalu. Penelusuran serambinews.com di laman Wikipedia. Dalam postingan yang disertai video, Richard mengatakan sejumlah kritik terhadap pemerintahannya atas tanggapan pada invasi Rusia terhadap Ukraina yang dibandingkan dengan perlakuan Israel terhadap Palestina. Dia menyampaikan hal itu bertepatan dengan invasi barbar terhadap Ukraina yang dilakukan oleh rezim Vladimir Putin. Ditegaskan semua pihak sudah sepatutnya mengecam kejahatan yang bertentangan dengan kemanusiaan yang dilakukan Putin di Ukraina. Pemerintah langsung bergerak dalam waktu 5 hari untuk menjatuhkan sanksi kepada rezim Putin dan melakukan tindakan mendesak hingga penggunaan bahasa yang keras.